Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia berdasarkan materi yang sudah saya pelajari. Selain itu, saya juga akan menyampaikan tanggapan reflektif dari pemahaman yang saya dapatkan pada mata kuliah ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Zara dengan NIM 2511024333117 dari Prodi S1 Psikologi. A few moments later. Bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang yang berawal dari bahasa Melayu. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pada masa lampau terdapat sekelompok masyarakat di kawasan Asia yang menggunakan bahasa Austronesia. Kelompok masyarakat ini kemudian berpindah ke wilayah selatan melalui India dan menyebar hingga ke Nusantara. Karena proses perpindahan tersebut berlangsung secara terpisah, bahasa yang mereka gunakan pun berkembang menjadi beragam sesuai dengan kondisi budaya masing-masing daerah. Dan seiring waktunya, bahasa Melayu berkembang dan menjadi bahasa yang paling luas digunakan di Nusantara. Hal ini terjadi karena bahasa Melayu bersifat sederhana, mudah dipahami, dan tidak mengenal tingkatan bahasa seperti yang terdapat pada beberapa bahasa daerah. Sejak masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pengantar dalam aktivitas perdagangan, pemerintahan, serta penyebaran ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, bahasa Melayu juga dikenal sebagai lingua franca atau bahasa penghubung antar wilayah. Pada masa penjajahan Belanda, penggunaan bahasa Melayu tetap berlanjut dan bahkan dimanfaatkan sebagai bahasa pengajaran di sekolah. Penyebaran bahasa Melayu ke berbagai daerah di Nusantara berlangsung dengan cepat dan luas. Perkembangan inilah yang akhirnya mengantarkan bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa Indonesia pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa juga memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai alat komunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan kepada orang lain. Bahasa terdiri atas unsur, makna, serta bunyi yang diucapkan. Bahasa Indonesia juga dapat digunakan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun bahasa isyarat. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi lain seperti sarana untuk mengekspresikan perasaan, menjalin hubungan sosial, mengatur perilaku masyarakat, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, serta sebagai alat pemersatu bangsa. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai simbol identitas dan kebanggaan bangsa, alat komunikasi nasional, serta pemersatu masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang suku, agama, dan budaya yang beragam. Tanggapan reflektif saya setelah mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini, saya menjadi lebih memahami bahwa bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang muncul secara tiba-tiba, tetapi bahasa Indonesia melewati proses sejarah yang panjang. Bahasa ini juga tumbuh dari bahasa Melayu yang mampu menyatukan berbagai perbedaan di Indonesia. Saya juga menyadari bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas bangsa. Dengan mempelajari sejarahnya, saya merasa lebih termotivasi untuk menggunakan bahasa Indonesia ini dengan baik dan benar, serta ikut menjaga dan melestarikannya. Sekian dari saya, Mutiara Zara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.